selamat datang di channel Aisyah Tazkiyah Talak. Jadi hari ini Aisyah lagi ada di Masjid Agung di Karawang. Yeay. Jadi di sini itu adalah masjid tertua di Pulau Jawa loh teman-teman. Mau tahu apa yang ada di isi lingkungan Masjid Agung ini? Ikutin aja Aisyah ya. Ayo. Wah, gede banget Masjid Agung Karawang ini. Lihat deh, banyak banget ornamen-ornamen di sini. Yuk ikutin terus perjalanan Aisyah di video kali ini. Alhamdulillah nih Aisyah sekarang udah ada di dalam masjidnya. Aisyah bersama sesepuh, yaitu Haji Kiai Abdullah Fatah Mehmet. Nah, boleh kan Kak Aisyah kasih pertanyaan? Kakek, sebelum kita ngobrol-ngobrol, kakek tolong perkenalkan diri Aisyah dan teman-teman. Ya. Alhamdulillah, saya bernama Haji Abdul Fatah Mehmet. Kalau menceritakan masalah sejarah Masjid Agung ini, pertama kali adalah tahun 1300-an lebih, abad ke-13. Mulai masuknya Syekh Guru Karawang ke tanah Jawa ini. Syekh Guru ini nama aslinya adalah Syekh Hasanuddin bin Syekh Yusuf Siddiq bin Syekh Jamaluddin bin Syekh Jalaluddin Fatajtami nasabuhu ila Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sepupunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau datang ke tanah Jawa ini beserta muridnya, yang satu yang bernama Syekh Abdurrahman, yang murid yang kedua adalah Syekh Surya Maulana yang sekarang di Cirebon, di Lemah Tambang. Syekh Hasanuddin ini atau Syekh Guru ini datang ke tanah Jawa mengikuti dengan kapalnya Panglima Cheng Ho, Panglima perang dari Mongol. Beliau datang ke tanah Jawa ingin bertemu dengan saudaranya yang menjadi raja-raja di tanah Jawa ini, seperti Raja Majapahit, kemudian raja-raja yang lain. Itu masih ada garis keturunan dari Mongol di tanah Cina pada tahun 1300-an lebih. Siapa yang membangun masjid ini? Yang membangun masjid ini ialah Syekh Hasanuddin bin Syekh Yusuf Siddiq, yang terkenalnya adalah Syekh Guru Karawang. Disebut Syekh Guru karena beliau mengajarkan Al-Quran, sehingga beliau mempunyai murid yang terkenal yang bernama Nimas Ratu Subang Larang. Nimas Ratu Subang Larang ini anaknya Ki Gedeng Tapa dari Cirebon. Mengapa dari Cirebon berguru ke Karawang? Karena pada waktu Karawang membuka Islam di Karawang, diketahui oleh Raja Pajajaran yang bernama Raden Anggalarang. Raden Anggalarang itu agamanya Hindu-Buddha, jadi nggak senang dia kalau ada Islam di Pulau Jawa ini. Akhirnya mengutus anaknya yang bernama Raden Pamanah Rasa. Raden Pamanah Rasa ini diutus oleh Ramandanya supaya menutup Islam yang ada di Karawang. Akhirnya Syekh Guru itu pergi ke daerah Cirebon dan kemudian mengajar ilmu Al-Qur'annya ke daerah Wadas Lemah Abang. Makanya sampai sekarang di sana ada patilasan daripada Syekh Guru Karawang, sehingga orang yang mengatakan makamnya di sana. Padahal
Yang jelasnya makamnya di sini, sehingga ulama besar se-Asia pimpinan Tarekat Mu'tabaroh Al-Habib Lutfi bin Yahya bin Hasim Pekalongan waktu kemarin kesini tanggal 15 Agustus mengatakan ini geser katanya kuburannya, bukan yang di sana, tapi pas ini di bawah, pas fondasi apa ini masjid di bawah katanya 1,5 meter, masih hidup katanya sekarang, masih utuh Syekh Kuro menurut Habib Lutfi kemarin itu tanggal 15 Agustus. Dan ada orang yang tawasul, suka berpuasa di sini, suka itikaf, memimpikan memang benar Syekh Kuro itu lagi ada di situ. Nah, kira-kira 3 meter dari pojokan ke sini, di bawahnya, bawah pondasi. Yang mendirikan masjid ini adalah Syekh Kuro, disebutnya adalah Tajuk Agung menurut versi Babat Cirebon. Buku Babat Cirebon itu disusun oleh Pangeran Solendraningrat Cirebon. Pada tahun 1418 utusan dari Pajajaran yang bernama Raden Pamanah-Rasa, putra mahkota dari Prabu Anggalarang atau Prabu Siliwangi III, mengutus putra mahkotanya ialah Raden Pamanah-Rasa untuk menutup Islam yang ada di Kerawang ini. Tapi tidak berhasil, malah dia tertarik oleh muridnya Syekh Kuro yang bernama Nyimas Ratu Subang Larang. Pendeknya cerita, akhirnya dia malah melamar Nyimas Ratu Subang Larang karena cantik, rupawan, wadon ayu kang bagus suarane, baca Al-Quran meniko. Nah, itu adalah murid Nyimas Ratu Subang Larang. Kata Syekh Kuro, boleh saja sampean melamar, diterima, tapi ada syaratnya. Syaratnya permintaan Nyimas Ratu Subang Larang itu karena wali Allah, perlu sedurung winara tahu sebelum terjadi, maka minta mas kawinnya bintang sakerti yang digambarkan sekarang tasbih yang ada di tubuh itu, depan tubuh Al-Quran itu, di depan tubuh Al-Quran. Nanti Bapak bisa dipoto tubuh Al-Quran. Bintang sakerti itu adalah bintang yang ada di langit yang dipakai oleh nelayan-nelayan untuk berjalan malam hari. Kalau sekarang kan digambarkan di puyer bintang 7 itu. Nah, itu bintang sakerti mas kawinnya daripada raja Pajajaran keempat yang bernama Prabu Siliwangi IV itu Raden Pamanah-Rasa. Jadi minta bintang sakerti itu dia disanggupin karena dia itu syahadatnya Hong Wilaheng itu bisa melesat ke Jumantara, bisa terbang. Akhirnya itu bintang yang ada di langit itu dia ambil, tapi lepas, nggak ada yang kepegang. Lepas, begitu lepas dia kejar. Menurut keterangan sejarah, jatuhnya di daerah Tanah Suci Mekah. Kemudian kejar. Begitu mau masuk, ada yang jaganya. Wallahu alam itu malaikat atau siapa. Tapi yang jelasnya wujudnya adalah seorang kakek-kakek. Kata kakek-kakek, sampean tidak boleh masuk kecuali sampean Islam. Oh, saya ini raja Pajajaran, ingin mengambil itu bintang sakti yang jatuh di sini.
Menurut keterangan, ya diambilnya, tapi bintangnya itu hilang. Yang ada adalah tasbihnya kakeknya Syekh Kuro itu, Syekh Yusuf Siddiq. Syekh Yusuf Siddiq aslinya dari Mekah. Ada tasbih diambil, kemudian dia baca Hong Wilaheng lagi, nggak bisa terbang karena sudah masuk Islam. Tadi oleh kakek-kakek tidak boleh masuk kecuali masuk Islam. Jadi Pangeran Pamanah Rasa ini, Prabu Pamanah Rasa atau Prabu Siliwangi IV ini masuk Islam, syahadatnya adalah di tanah suci Mekah. Jadi menak-menak Bandung banyak masih keturunan dari Cirebon, dari Mataram, dari Jawa, termasuk Karawang. Karawang itu cikal bakal Islam, memang ada Syekh Kuro-nya itu di sini di Karawang, Masjid Agung ini. Kemudian karena anak cucunya Wali Sanga menyebar kemana-mana, sampai ke Aceh, Kalimantan, ke NTB, sampai ke Irian Jaya, sampai ke Bali. Di Bali juga ada wali Allah yang ada dalam ratib yang disusun oleh Habib Umar bin Abdurrahman Al-Abbas. Jadi cikal bakal Muslim seluruh Indonesia adalah di Karawang. Jadi masjid ini menjadi sentral kegiatan pengajian Al-Quran. Berarti umur mushola ini udah tua ya? Wow, tua sekali, udah 500 tahunan lebih. Oh, iya. Udah setengah abad lebih. Oh, kayak gitu, makasih ya. Iya, tahun 13, 14. Terima kasih ya, Kak, udah jelasin dari awal sampai akhir. Iya. Alhamdulillah ya teman-teman, akhirnya kita tahu sejarah tentang Masjid Agung Karawang ini. Nah, jadi teman-teman, sekarang teman-teman harus tahu ya sejarah di Indonesia ini, dan kita harus mengetahui sejarahnya. Udah segitu dulu ya videonya. Jangan lupa di subscribe, like, and comment ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.